Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Mbak Ikhtiari. Baik, terima kasih Mbak Ikhtiari telah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang namanya Ibu panggil, harap unjuk tangan dan berkata hadir Bu, seperti itu ya. Baik, Ibu mulai. Ditya, hadir. Ikhtiari, hadir. Tanti, hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, siapa yang ingin memimpin menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke? Baik, Mbak Tanti. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan tepuk semangat. Sebelumnya Ibu contohkan terlebih dahulu, kemudian anak-anak bisa mengikuti ya. Baik, dimulai. Nah, caranya adalah seperti ini. Tepuk semangat, semangat, yes, yes. Nah, seperti itu. Baik, kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, yes, yes. Nah, seperti itu. Semoga dengan tepuk tersebut menambah semangat kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi apa? Ya, Mbak Ikhtiari? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah dibimbing melalui media daring, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dibimbing melalui media daring, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar.
Yang ketiga, dibimbing melalui media daring, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, dibimbing melalui media daring, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kelima, dibimbing melalui media daring, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Nah, ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Tanti? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar tanaman padi. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca buku paket halaman 13, yaitu teks tentang tanaman padi. Baik, Ibu beri waktu 10 menit. Baik, silakan dibaca dan dipahami. Baik, sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, harap angkat tangan ya. Seperti itu ya. Atau kalian bisa menjawab melalui chat di Zoom meeting. Baik, Ibu lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Mbak Ditya? Ya, benar sekali. Isi bacaan di atas adalah tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Ikhtiari? Ya, benar sekali. Karena sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Tanti? Ya, benar sekali. Tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertanyaan terakhir, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Ditya? Ya, benar sekali. Proses tanaman tersebut tumbuh antara 110 hari sampai 130 hari. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika belum, Ibu lanjutkan ya. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, seperti beras, sagu, singkong, adalah beberapa contoh di antaranya. Di daerah kalian pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, tebu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tugas kalian adalah pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut, kemudian dikumpulkan minggu depan melalui WA Group. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang belum jelas tentang tugas untuk minggu depan? Baik, jika belum, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu menampilkan diagram pertumbuhan tanaman padi. Harap dicermati dengan seksama ya. Ya, coba Mbak Ditya, gambar 1 ini gambar apa? Proses pertumbuhan tanaman padi bagian apa? Ya, benar sekali. Ini adalah proses yang pertama, yaitu tanaman padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian Mbak Ikhtiari, gambar 2 ini gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar 2 ini adalah
Gambar biji padi jika akan gambar biji padi yang akan tumbuh. Bakal biji padi akan akar dan tunasnya menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang terakhir ini Mbak Tanti, gambar apa ini? Atau Mbak Ikhtiari? Ya, Mbak Ikhtiari? Ya, gambar 3 adalah gambar tanaman padi yang sudah berbunga hingga gabah matang, berkembang, penuh, berwarna kuning. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Menurut kalian, bagian manakah yang paling penting dalam pertumbuhan tanaman padi? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa demikian alasannya? Yang ketiga, apa dampaknya jika bagian tersebut mengalami masalah? Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Bagi yang bisa menjawab, bisa unjuk tangan atau menuliskan jawaban pada kolom chat via aplikasi Zoom Meeting. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Baik, sudah ya. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Mbak Ikhtiari, jawabannya? Ya, benar sekali. Bagian yang terpenting dalam proses pertumbuhan tanaman padi adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase yang kedua ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, kita bersama-sama harus menjaganya. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara menjaga agar tumbuhan padi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Iya, Mbak Ditya? Ya, benar sekali. Salah satu caranya adalah dengan menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Kemudian, apalagi, Mbak Tanti? Ya, dengan menjaga lahan pertanian. Coba Mbak Ikhtiari, apalagi? Ya, dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, yang dapat kita lakukan adalah menjaga saluran air agar tetap bersih. Kemudian dengan penggunaan beras yang tidak berlebihan. Sekarang amati gambar berikut. Nah, ini ada gambar 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Gambar 1 ini gambar apa? Ya, Mbak Ikhtiari. Ya, gambar 1 adalah gambar pantai. Gambar 2, ya, gambar dataran tinggi. Gambar 3, ya, gambar dataran rendah. Kemudian, kalian sudah mengamati ketiga gambar tersebut. Kemudian, tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Yuk, bisa ditulis di buku tulis ya. Kemudian nanti bisa difoto dan dikirim melalui WA Group. Baik. Silakan ditulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang ketiga gambar tersebut. Ya, siapa yang bisa membacakan atau yang berani membacakan pertanyaan yang sudah dibuat? Iya, Mbak Ditya. Ya, pertanyaannya Mbak Ditya bagus sekali. Apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, yang kedua, siapa yang ingin membacakan pertanyaan? Iya, Mbak Ikhtiari. Pertanyaannya,
Iya, bagus sekali. Mengapa penduduk di daerah pantai banyak menjadi nelayan? Ya, kemudian siapa lagi? Mbak Tanti? Ya, pertanyaannya, ya, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Ya, pertanyaan Mbak Ditya, Mbak Ikhtiari, dan Mbak Tanti sudah sangat baik. Nah, ini Ibu juga ada pertanyaan, yaitu apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Kemudian satu lagi, mengapa di daerah dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Ya, gitu ya. Contoh pertanyaan tentang ketiga bentang alam tersebut. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah diskusi. Diskusikan pertanyaanmu dan hasil pengamatanmu terkait ketiga bentang alam tersebut. Kemudian, tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga bentang alam tersebut di buku tulis. Ya, ada yang belum paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, sekarang Ibu memiliki bacaan tentang ketiga bentang alam, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Siapa yang berani membacakan? Ayo, siapa? Iya, Mbak Tanti. Ya, Mbak Tanti, coba dibaca yuk. Baik, sudah selesai. Terima kasih Mbak Tanti sudah berani membacakan teks tentang ketiga bentang alam. Selanjutnya adalah isilah tabel berikut. Kalian dapat membuat tabel di buku tulis dengan kolom dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kemudian kalian dapat menjelaskan atau mencari perbedaan antara ciri-ciri, kemudian sumber daya alam yang dihasilkan, kemudian manfaat bentang alam tersebut, kemudian mata pencaharian penduduk di sekitar bentang alam tersebut. Nah, Ibu sudah memberikan contoh satu, yaitu pada kolom dataran tinggi. Nah, ciri-ciri pada dataran tinggi pada teks yang sudah dibaca oleh Mbak Tanti adalah yang pertama, ciri-cirinya adalah ketinggian pada dataran tinggi adalah 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, sumber daya alam yang dihasilkan adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian, manfaat dataran tinggi adalah bisa sebagai tempat peristirahatan, perkebunan, dan objek wisata. Objek wisata seperti di pegunungan Dieng, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi, yaitu adalah sebagai petani dan pekebun. Nah, kalian nanti setelah pelajaran ini selesai dapat mengisi di kolom dataran rendah dan pantai, kemudian ditulis di buku tulis. Seperti itu ya buat latihan. Kalian dapat menemukan perbedaan ketiga bentang alam ini pada teks yang sudah kalian baca. Selanjutnya adalah tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah tambahan pada tugas yang sebelumnya. Yang awal tadi yang tentang tumbuhan pilihan hidup, tumbuhan pilihan yang sudah dipilih oleh masing-masing siswa. Seperti itu ya. Bisa dikumpul pada minggu depan melalui WA Group. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, kita sudah berada di penghujung pelajaran. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari tentang materi hari ini? Ya, Mbak Ikhtiari? Ya, benar sekali. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang solusi untuk menjaga keberadaan tanaman padi, yaitu dengan cara menjaga lingkungan, dengan penggunaan beras yang
tidak berlebihan, seperti itu ya. Kemudian, apalagi yang sudah kita pelajari tentang hari ini? Ya, Mbak Tanti? Ya, benar sekali. Tentang karakteristik bentang alam, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, Ibu ingin menyampaikan sepenggal pesan, yaitu menjaga lingkungan adalah tanggung jawab manusia sepenuhnya, karena manusia diilhami akal oleh Tuhan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu berterima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif mau menjawab pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman yang lain juga bisa aktif dan saling bertukar pendapat untuk memahami pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, nanti setelah jam pelajaran ini selesai, Ibu akan membagikan link Google Form melalui WA Group untuk yang berisi soal tentang evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian dapat mengakses melalui Google Form, kemudian nanti nilainya langsung muncul sesuai dengan kemampuan atau pemahaman yang sudah kalian dapatkan tentang materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, besok minggu depan kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, Mbak Ditya, tolong teman-temannya dipimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Baik, terima kasih. Yuk, kita dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Mbak Ditya sudah memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya kita sudah selesai mempelajari tentang materi hari ini. Ibu ingin mengingatkan untuk selalu melakukan atau melaksanakan
4M, yaitu untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita membaca doa. Baik, Mbak Tanti, teman-teman bisa dipimpin untuk membaca doa penutup. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.